Barang siapa di pagi hari sudah mendapat murkah kedua orang tua, orang itu murdian li mendapat ridhoku, fa ana alaihi sakhitun, aku juga murkah kepada dia. Wadillah hadratina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin syahdah hadratin ila rasulih maghfur rahim. Khususan ila ruhi masyayikhina wa keramat semua ila ruhi masyayikhina wa sidogiri wa usulihi maghfur rahim. Khusus kepada karya kitab Durratul Wa'idin Hadratul Walid Syekh Abdul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan membacakan karya kitab Hadratul Walid Syekh Abdul Karim bin Ahmad Thayyib. Mudah-mudahan pahalanya dihaturkan kepada almarhum Hadratul Walid Syekh Abdul Karim dan diambil manfaat oleh umat muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini menjelaskan hikayat, dan di sini ada beberapa hikayat tentang birrul walidain, uququl walidain, tarikus shalah, fadilatus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar, barakatul Fatihah li ahlil kubur, khidmatul walid, dan banyak yang lain. Semua cerita banyaknya ada 72 cerita di kitab ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya. Para masyayikh keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun auhallahu ila Sulaiman an akhraja ilal bahri tara ajaban fa kharaja falam yajid syai'an fa amarahu wazirahu Asif ayyahusa fil bahri faja'a biqubbatin min kafur laha abwabun arba'atun babun min durrin wa babun min yakut wa babun min jauhar wa babun min zabarjud akhdar kulluha muftahatun wa la yadkhulu minha qatratu ma'in wa wajada fiha saban hasanan wa huwa qa'imun yusalli. Di sini diceritakan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman. Isi wahyu Allah kepada Nabi Sulaiman an akhraja ilal bahr. Nabi Sulaiman disuruh keluar datang ke laut. Tara ajaban. Kata Allah kepada Nabi Sulaiman, kamu akan melihat suatu keagungan, suatu kekaguman yang mengherankan. Fakharaja, Nabi Sulaiman keluar ke laut. Ternyata sampai di laut, falam yajid syai'an, ternyata tidak ada sesuatu di sana. Di laut tidak ada apa-apa. Heran Nabi Sulaiman. Akhirnya fa'amara wazirahu Asif ayyahusa fil bahr. Nabi Sulaiman di situ membawa patih, ajudan yang namanya Asif. Ajudannya diperintah oleh Nabi Sulaiman ayyahusa fil bahri, untuk menyelam ke dalam laut. Akhirnya menyelamlah Asif ke dalam laut. Faja'a biqubatin min kafur laha abwabun arba'atun. Begitu Asif ini keluar, ternyata membawa sebuah kubah min kafur.
yang berwarna putih, kubah besar. Laha abwabun arba'atun, di kubah itu ada 4 pintu. Setiap pintu itu babun min durrin, ada yang terdiri dari mutiara. Wa babun min yakut, pintu yang kedua terdiri dari yakut. Yakut itu yang berwarna yellow, kekuning-kuningan, agak keputih-putihan. Wa babun min jauhar, pintu yang ketiga terdiri dari berlian. Wa babun min zabarjud akhdaru, pintu yang keempat terdiri dari zabarjud. Apa? Jemerut yang kehijau-hijauan. Kulluha muftahatun, 4 pintu itu terbuka semuanya, tidak ada yang tertutup. Herannya, wala yadkhulu minha qatratu ma'in, anehnya setetes air pun tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu. Keempat pintu itu tidak ada setetes air masuk ke dalam. Wa wajada fiha saban hasanan wa huwa qa'imun yusalli. Nabi Sulaiman menemukan di dalam kubah itu ada seorang pemuda yang tampan. Wa huwa qa'imun yusalli. Pemuda tampan itu bersolat di dalam kubah. Keadaan solat di dalam kubah. Fadakhala alaihi Sulaiman wa sa'alahu an amrih. Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah dan bertanya kepada pemuda itu an amrihi, tentang keberadaan di dalam kubah. Kok bisa Anda di dalam sini? Gimana ceritanya? Ini suatu mengherankan terhadap saya, kata Nabi Sulaiman. Faqala, pemuda itu cerita kepada Nabi Sulaiman. Kana abi muq'idan wa ummi umya fakhadamtuhuma 70 sana. Gini Nabi Sulaiman, saya punya bapak lumpuh, saya punya ibu buta. Fakhadamtuhuma 70 sana, saya berkhidmat, saya melayani kedua orang tua saya selama 70 tahun. Falamma hadarat wafatu ummi, pada waktu ibu saya mau meninggal, qalat, ibu saya berdoa, Allahumma atil umrahu fi ta'atika. Walamma hadarat wafatu abi, ketika bapak saya mau meninggal, qala, bapak saya berdoa, Allahumma stakhdim waladi fi makanin la yakunu lisyaitanin alaihi sabilun. Ini doa kedua orang tua saya waktu mau meninggal. Begitu pentingnya doa kedua orang tua untuk anak. Makanya bagi orang tua, hendaklah berdoa yang baik-baik untuk anak. Karena doa orang tua mustajabah, lebih-lebih doa ibu. Allahumma atil, ya Allah, atil umrahu, perpanjang umur anakku fi ta'atika, di dalam beribadah kepadamu. Ini doa seorang ibu kepada anak. Allahumma stakhdim waladi fi makanin la yakunu li syaitanin alaihi sabilun. Ya Allah, layani anakku ya Allah fi makanin, di suatu tempat la yakunu li syaitan alaihi sabilun, setan tidak ada jalan untuk menggodanya, mengganggunya. Ini doa bapak. Ternyata doa kedua orang tua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakharajat ilal bahri,
fa kharajtu ilal bahri fawajadtu hadhil qubah fadakhaltuha. Sehingga Nabi Sulaiman, saya pergi ke laut, ke pantai, ternyata saya di sana menemukan kubah ini. Fadakhaltuha, kemudian saya masuk ke dalam. Inilah jadi bukti doa kedua orang tua. Faqala Sulaiman, Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, fi ayyi zamanin kunta? Berapa lama kamu di sini? Qala kuntu fi zamani Ibrahim alaihi salam. Saya berada di sini mulai zamannya Nabi Ibrahim. Fa nadhara Sulaiman fit tarikh fa idan lahu alfu sanatin wa arba'u mi'ati sanah. Dihitung oleh Nabi Sulaiman, ternyata sudah 1400 tahun mulai zamannya Nabi Ibrahim. 1400 tahun, bayangkan pemuda itu ada di dalam kubah dan selalu beribadah di dalam kubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa fihi sya'run bayda'un, tidak ada satu rambut pun yang putih. Bayangkan, umur 1400 tahun rambutnya gak ada yang memutih. Kita aja umur 40 sudah memutih, ada yang umur 20 tahun sudah memutih. Ini 1400 tahun di dalam kubah, satu rambut pun gak ada yang putih. Luar biasa. Qala, Nabi Sulaiman bertanya lagi, fama ta'amuka wa syarabuka? Heran, lah kamu makannya dari mana? Minumnya minum apa di dalam kubah ini? Qala, dijawab oleh pemuda itu, tayrun ya'tini bi syai'in asfar karoksil adami. Ada burung datang ke saya membawa sesuatu yang berwarna kuning, yang besarnya seperti kepala manusia. Anggaplah seperti semangka. Fa'ajidu fihi ta'mu kulli na'imin fi darid dunya. Fayadhabu annil ju' wal dhama wal har wal barat wal naum wal ghafla wal wahsya. Rasanya sesuatu makanan yang dibawa oleh burung itu yang besarnya seperti kepala manusia. Di situ ada beberapa rasa fidari dunia, rasa dunia. Apa saja rasa dunia? Semangka ada, durian, rasa durian ada, macam-macam rasa di dunia ada di situ. Jadi nggak butuh makanan yang lain, nggak butuh minuman yang lain. Cukup makan itu sudah. Sesuatu yang benda yang kuning, yang besarnya seperti kepala manusia. Kalau sudah makan itu, fayadhabu annil ju', hilang rasa haus. Wadzoma, hilang rasa haus, lapar hilang, wal har, rasa panas hilang, wal barot, rasa dingin hilang, wan naum, rasa ngantuk hilang, wal ghafla, lupa, wal wahsa, resah, susah, galau, stres, gak ada sudah. Ini luar biasa. Akhirnya fakhayyarahu Sulaiman, Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu untuk memilih, kamu tetap di sini apa keluar dari sini? Apa tetap di kubah ini di dalam lautan beribadah kepada Allah, apa keluar dari sini? Ternyata pemuda itu memilih tetap di dalam kubah, di dalam lautan. Fakhtarul audu ilal qubbah wal bar.
memilih tetap ada di dalam kubah. Dan cerita ini memberikan hikmah kepada kita bahwasanya doa kedua orang tua itu mustajab. Du'aul walid ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya kedua orang tua itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Makanya bagi orang tua jangan lupa mendoakan orang tua. Bangun tengah malam pukul 2 tahajud, angkat tangan minta kepada Allah, doakan anak-anaknya untuk menjadi anak yang saleh salihah, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bagi anak-anak semuanya, ayo kita berlomba-lomba untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah berada di ridho kedua orang tua. Murka Allah berada di murka kedua orang tua. Kalau ridho orang tua kita kepada kita, Allah juga akan ridho kepada kita. Kalau kedua orang tua kita murka kepada kita, Allah juga akan murka kepada kita. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, firman Allah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana alaihi sakhitun. Kata Nabi, firman Allah, man asbaha murdian, siapa orang yang pagi-pagi hari sudah mendapat ridho kedua orang tuanya, muskhiton li, mendapat murkahku, kata Allah, fa ana anhu radin, saya juga akan ridho kepadanya. Wa man asbaha muskhitan li walidayhi murdian li fa ana alaihi sakhitun, barang siapa di pagi hari sudah mendapat murkah kedua orang tua, orang itu murdian li, mendapat ridhoku, fa ana alaihi sakhitun, aku juga murkah kepada dia. Walaupun dia ibadah kepada aku, membaca Quran, tahajud, sholat duha di pagi hari, baca Quran di pagi hari, tapi dia mendapat murkah kedua orang tua, dia juga akan mendapat murkahku. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang birrul walidain, mendapat ridho kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Barakah al-jali fi sa'adah wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.